baik teman-teman, bisa saya mulai? Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman. Oh, kayaknya pada semangat nih ya, padahal baru pagi jam 7. Saya lihat di bangku belakang tuh masih ada wajah-wajah yang nggak apa-apa, it's okay. Mungkin semalam pada metobrok kali ya, makanya kok wajah-wajah ngantuknya kelihatan. Oke, jadi gimana nih kabarnya hari ini? Alhamdulillah sehat. Oh sehat. Oke baik teman-teman. Kita kan hari pertama sekolah ya. Belum perkenalan diri. Ada kata-kata pepatah itu berbunyi seperti ini. Tak kenal maka tak sayang. Nah oleh karena itu, perkenalan mulai dari diri saya terlebih dahulu ya. Dan teman-teman SMK, perkenalkan nama saya Ibu Julia Nurdi Aulia. Teman-teman bisa memanggil saya Ibu Julia, it's okay. Ibu Aulia, it's okay. Yang penting enggak Ibu Julia Perez, apalagi Ibu Julie. Loh ya. Tuh. Oke teman-teman, jadi untuk di mapel kearsipan ini, kita kan tidak hanya belajar secara teori ya tentang dasar-dasar kearsipan, tetapi kita juga akan belajar tentang simulasi praktik, bagaimana kita akan melakukan kegiatan kearsipan itu sendiri. Nah, oleh karena itu, di setiap pertemuan, Ibu akan memberi informasi tentang peralatan apa aja, bahan apa aja yang akan saya informasikan dan akan teman-teman bawa untuk praktek kearsipan. Nah, karena kita kan hari ini pertemuan pertama ya, pasti teman-teman pada senang habis liburan, ada yang capek, ada yang euforia banget nih. Ya, it's okay. Hari ini kita akan pemanasan tentang dasar-dasar kearsipan itu. Nah, biar pada gak ngantuk karena saya lihat yang belakang makin tergantung ya rupanya. Kita slogan dulu ya. Setiap pertemuan kita akan ada slogan, teman-teman. Baik, slogannya ikuti saya ya. Yang pertama, slogannya arsip tertata, informasi terjaga. Mau diulangi? Oke, baik. Arsip tertata, informasi terjaga. Yuk, diikuti slogannya biar gak kantuk. Arsip tertata, informasi terjaga. Oke, ternyata teman-teman kelas 11 PKP 2 mau belajar jago nih ya. Ingatannya pada masih kuat, pada masih fresh. Oke, baik. Kita sudah perkenalan diri ya pada teman-teman. Tapi sekarang Ibu pengen tahu nih, atau pengen kenal sama teman-teman terlebih dahulu. Kalau begitu, Ibu absen ya teman-teman. Nanti kalau namanya dipanggil, mohon nanti raise hand. Apa nih? Apa kita sambil bilang, saya Bu, atau tadi Ibu. Ya, baik ya. Ibu absen ya teman-teman. Baik, Ibu absen dari absen pertama, Ayu hadir. Oke, baik, Ayu hadir. Rizky hadir. Oh, ternyata kelas 11 OTKP 2 ini ada cowoknya ya, cuma satu. Oh, gitu. Oke, nggak apa-apa ya, Rizky semangat ya. Seru kok mata pelajaran ini. Tidak ada yang beda kelasnya di sini laki-laki atau perempuan diperlakukan khusus. Oke. Jadi sampai di sini ya. Sekarang Melanie hadir. Sandy di belakang oke hadir. Sandy nama kamu seperti nama teman saya dulu pas kuliah ya. Sekarang siapa nih namanya susah banget. Teresa. Oh Teresa hadir. Kimiko hadir. Aura mana Aura? Oh Aura di belakang lebih atas sama Sandy hadir. Siapa nih? Nah, jadi hadir. Oh, bisa hadir rupanya. Semoga yang bisa diberikan kesehatan cepat teman-teman. Jadi yang tidak masuk hari ini saya satu orang ya. Baik. Kita saya mau cari spidol, nanti spidolnya saya letakkan di sini. Oke.
Baik teman-teman, kita pertemuan hari ini kita akan membahas tentang dasar-dasar kearsipan terlebih dahulu. Dasarnya dulu ya, mulai dari mengetahui apa itu arsip, lalu mengetahui karakteristik arsip, nilai guna arsip, tujuan arsip, fungsi arsip, asas-asas kearsipan. Oke, kita mulai teman-teman. Nah, membahas tentang masalah arsip nih. Sekarang ibu mau tanya, kira-kira ada nggak di sini yang pernah menyimpan file tugas, entah itu di laptop, di PC, atau di ponsel. Nah, waktu teman-teman mencari itu kesusahan, atau bahkan paling gampangannya ini deh, ada tugas kearsipan. Tapi teman-teman nyatanya tuh di buku bukan kearsipan, di buku lain, contohnya kayak buku agama. Kira-kira itu kesulitan nggak mencarinya? Sulitan, ya dong kesulitan, karena informasi tersebut dicampur menjadi satu. Akhirnya saat penemuan kembali, teman-teman merasa kesulitan. Nah, sekarang ibu kasih pertanyaan lagi, yang bisa jawab nanti saya kasih idea di akhir nanti ya. Kenapa dokumen itu perlu dikelola dengan baik? Ayo, siapa yang bisa jawab? Ayo, masih semangat. Oh iya, kenapa unicorn? Silakan. Oh oke, baik. Kata Jimmy tadi, dokumen perlu dikelola dengan baik karena dokumen tersebut memiliki nilai guna yang akan dipertanggungjawabkan nanti. Oke, benar. Gak salah teman-teman. Jadi, kenapa dokumen itu harus diarsipkan? Nanti ada di sini ya, ada di beberapa nilai guna arsip, nilai guna arsip. Sekarang teman-teman tahu, ya kita sudah membahas tadi ya, dijawab oleh itu ya. Arsip sendiri adalah rekaman peristiwa dalam berbagai bentuk atau berbagai media yang memiliki nilai guna. Menurut saya kalau dokumen tersebut memiliki nilai guna yang akan dipertanggungjawabkan. Disimpan. Jadi kalau teman-teman mungkin familiarnya arsip itu bentuknya surat atau buku gitu ya, sebenarnya enggak juga. Arsip itu nanti dapat berupa berbagai bentuk media, contohnya seperti foto, rekaman video, film dokumenter, itu juga termasuk arsip teman-teman, karena dia memiliki nilai guna itu sendiri. Nah, perlu teman-teman ketahui kembali, arsip ini ada dua kata kunci. Yang pertama, mudah menyimpan. Yang kedua, mudah menemukan kembali. Oke, dapat dipahami? Jadi, arsip itu gampangannya teman-teman mudah menyimpan, tapi mudah juga menemukan kembali. Oke, ini dua kata kuncinya. Sedangkan kearsipan itu apa? Kearsipan adalah kegiatan kearsipan itu sendiri. Oke, baik. Di dalam kearsipan itu sendiri ada beberapa jenis-jenis arsip, ada karakteristik arsip. Contoh nih, jenis-jenis arsip yang mungkin teman-teman familiar di sekolah, surat undangan, absensi itu juga termasuk arsip. Nanti masuknya ke dalam arsip jadi saya pun nanti saya jelasin ya. Sekarang kita akan membahas tentang karakteristik arsip terlebih dahulu. Karakteristik arsip yang pertama adalah autentik. Bisa teman-teman lihat autentik. Autentik di sini tuh asli. Kelihatan ya, asli. Artinya informasi yang di dalam arsip tersebut mengandung data, mengandung fakta yang dapat dipertanggungjawabkan nantinya. Biasanya di dalam dokumen arsip tersebut bersifat autentik itu maksudnya gini. Di dalam dokumennya tuh yang pertama dia ada tanggal dibuat dokumen. Terus siapa yang membuat dokumen tersebut? 3. Kepada siapa dokumen tersebut ditujukan? Terus 4. Informasi yang dapat dipertanggungjawabkan. Contoh, teman-teman hari ini tadi ada lagi sakit ya, Jenny ya. Oke, Jenny ini belum kirim surat ke saya ya. Oh menyusul, oke baik menyusul. Nah nanti teman-teman tahu surat izin dari pihak rumah sakit? Tahu ya. Nah itu kan kalau teman-teman lihat di kop surat itu menandakan alamat yang mengirim surat atau pihak yang mengirim surat. Lalu ada tanggal surat tersebut dibuat. Lalu ada informasi yang disampaikan dan kepada siapa surat itu ditujukan. Begitu teman-teman.
arsip bersifat autentik. Oke, dapat dipahami? Atau sampai sini ada yang mau ditanyakan? Kurang jelas? Boleh saya lanjut? Boleh ya. Yang kedua, arsip ini bersifat legal. Arsip bersifat legal ini maksudnya dia memiliki nilai hukum yang dapat dijadikan bukti resmi, teman-teman. Contoh, ijazah. Teman-teman nanti kalau sudah lulus SMK pasti dapat ijazah kan? Ya nggak sih? Ya pasti dapat dong, makanya kita coba disampaikan sekolah yang rajin biar ijazahnya nanti berguna, bukan ijazah palsu. Oke? Ya, jadi maaf. Ijazah ini gambarnya tuh gini kalau legal. Teman-teman kalau sudah mendapat ijazah, pasti ijazah ini akan digunakan untuk beberapa keperluan. Contohnya, mau melamar kerja, pasti kita butuh ijazah. Mau daftar kuliah, entah itu di swasta atau di negeri, pasti kita butuh ijazah. Oke, dapat dipahami ya. Yang artinya dia di sini memiliki nilai hukum yang dapat dipertanggungjawabkan dan dapat digunakan untuk keperluan administrasi. Oke. Yang ketiga, arsip itu bersifat unik. Loh, unik gimana? Jadi begini, arsip itu pasti mengandung informasi yang berbeda satu sama lain, walau secara general atau secara umum bentuknya itu sama. Contoh yang paling umum adalah teman-teman menerima 2 surat undangan di bulan Ramadan. Yang pertama adalah surat untuk mendatangi pondok Ramadan. Itu yang pertama. Nah, yang kedua, surat untuk pengajian bersama. Nah, ini kan sama-sama surat undangan, ya kan? Betul ya? Tapi kan inti materi atau inti informasi yang disampaikan itu berbeda, tanggalnya juga berbeda. Nah, itu adalah salah satu ciri arsip yang bersifat unik. Yang terakhir, arsip tersebut itu terpercaya. Sama seperti yang kedua ini, nomor 1, saling berhubungan ya. Artinya dokumen dapat berguna dan dapat dipercaya. Sampai sini ada yang mau ditanyakan atau masih bingung? Boleh saya lanjut? Oke, boleh. Masih semangat loh ya, salut saya. Tadi yang dibangun tadi ngantuk, tiba-tiba langsung seger gitu. Pasti nanti kepikiran, nanti pulang sekolah main robot apa main Mobile Legends. Enggak ada. Bercanda ya. Oke, baik. Tadi kita sudah membahas mengenai apa itu arsip, karakteristiknya, dan juga contoh-contoh karakteristik arsip itu sendiri. Sampai sini kan tidak ada yang ditanyakan. Saya akan lanjut ke jenis-jenis arsip. Jenis-jenis arsip itu banyak sebenarnya. Jenis-jenis arsip itu banyak. Yang pertama itu ada jenis-jenis arsip berdasarkan sifatnya. Ada 5. Ada arsip tidak penting, ada arsip biasa, ada arsip penting, ada arsip vital, ada arsip rahasia, teman-teman. Jadi, saya jelaskan satu-satu ya. Arsip tidak penting. Intinya, arsip tersebut itu mempunyai nilai guna. Tapi hanya sebatas informasinya lewat di buku saja. Nah, ketika informasi yang disampaikan sudah melewati, ya tidak digunakan lagi. Makanya disebut sebagai arsip tidak penting. Contohnya surat undangan. Nah, surat undangan kan informasinya hanya berlaku saat teman-teman menerima undangan tersebut atau saat teman-teman mendatangi undangannya. Nah, kalau teman-teman sudah mendatangi acara yang ada di dalam undangan tersebut, ya udah tidak berlaku lagi. Benar begitu? Oke, paham ya? Nomor 2, arsip biasa. Arsip biasa ini arsip yang semulanya itu penting, teman-teman. Tapi tidak berguna lagi pada saat arsip itu yang diinformasikan itu berlalu, sama seperti arsip tidak penting. Contohnya, arsip siapa ini? Oh, oke, baik. Contohnya arsip sangat penting. Oh, sorry, arsip biasa ya. Arsip biasa contohnya itu seperti tagihan pembayaran, surat lamaran pekerjaan, dan lain sebagainya. Oke. Nomor 3, arsip penting, teman-teman. Arsip penting ini merupakan arsip yang ada hubungannya dengan masa lalu dan masa yang akan datang. Contoh, surat perjanjian, surat kontrak,
Karena dia itu memiliki nilai guna yang ada hubungannya dengan masa lalu dan masa yang akan datang, maka dia wajib disimpan dalam waktu yang lama. Contoh arsip penting ini surat perjanjian, oke, surat kontrak. Dan yang keempat, arsip vital. Arsip vital ini merupakan arsip yang dapat dijadikan alat pengingat atau alat bukti selama-lamanya. Contoh, naskah proklamasi, bukti berdirinya sekolah atau sebuah instansi, dan yang terakhir adalah arsip rahasia. Arsip yang isinya tuh hanya boleh diketahui oleh orang-orang tertentu saja, teman-teman, di dalam suatu organisasi atau suatu perusahaan. Contohnya, seperti laporan kinerja pegawai itu kan hanya HR saja yang mengetahui. Pihak eksternal boleh tidak? Tidak boleh. Hanya HR saja yang berhak mengetahui laporan kinerja dari pegawai. Dengan begitu akan diadakan nantinya upgrading quality antar karyawan satu dengan karyawan lainnya. Ada yang mau ditanyakan atau boleh saya lanjut? Boleh ya? Oke, teman-teman. Kita sekarang langsung ke jenis arsip berdasarkan fungsinya. Ada dua, arsip dinamis, arsip statis. Arsip dinamis lagi dibagi menjadi dua lagi. Namanya arsip aktif, arsip inaktif. Gambarnya itu begini. Arsip aktif, masa dicarinya itu tinggi, teman-teman, dan masih sering dipergunakan dalam keperluan administrasi di sebuah perusahaan atau di sebuah organisasi. Jadi, arsip aktif ini biasanya disimpan dalam jangka waktu yang lama. Yang kedua, arsip inaktif. Masa dicarinya itu rendah, kebalikan dari arsip inaktif. Arsip aktif, Nah, biasanya ini digunakan dalam keperluan administrasi perusahaan, tetapi tidak sesering arsip aktif. That's why dia disebut sebagai arsip inaktif, karena masa dicarinya rendah. Oke, yang kedua arsip statis. Kalau arsip, kayaknya saya belum jelaskan arsip dinamis ya. Jadi arsip dinamis itu arsip yang dipergunakan secara langsung terkait perencanaan, penyelenggaraan, persiapan perusahaan, atau dipergunakan secara langsung dalam penyelenggaraan administrasi negara atau perusahaan. Sedangkan kalau arsip statis itu arsip yang tidak dipergunakan secara langsung untuk perencanaan, penyelenggaraan kehidupan, dan penyelenggaraan administrasi negara. Dapat dipahami? Atau ada yang mau ditanyakan? Tidak ada? Oke, baik, saya lanjut. Jenis arsip berdasarkan bentuk fisiknya. Ada yang namanya arsip lembaran. Contoh, arsip lembaran, absensi, surat. Nih, surat itu salah satu contoh bentuk arsip lembaran, teman-teman. Lalu ada foto dicetak. That's why disebut arsip cetak atau arsip berbentuk lembaran. Lalu apa lagi ya? Kwitansi, ijazah, sertifikat, itu adalah salah satu contoh arsip yang berbentuk lembaran. Nah, arsip dalam lembaran itu bagaimana? Contoh rekaman suara, film dokumenter, foto di galeri teman-teman, itu juga salah satu masuk arsip lembaran. Yang terakhir, jenis arsip berdasarkan keasliannya. Ada arsip asli, arsip salinan, arsip tembusan. Arsip asli itu dari dia awal penciptaan arsip sampai ke tahap pendistribusian itu dia belum dikenakan istilahnya, belum difotokopi istilahnya. Jadi teman-teman membuat surat ya, membuat surat langsung di print out, dikasih stempel, dikasih tanda tangan basah, itu namanya arsip asli dan langsung disimpan. Itu arsip asli. Arsip tembusan, arsip salinan itu adalah bentuk fotokopinya. Paham? Sedangkan kalau arsip tembusan ini seperti ini, teman-teman. Contoh, teman-teman tahu kwitansi jual beli yang ada kertas warna itu? Tahu? Yang depan sendiri itu putih, lalu kalau teman-teman menulis itu pasti tembus ke kertas warna berikutnya. Nah, itu adalah salah satu contoh arsip tembusan. Dapat dipahami atau ada yang ingin ditanyakan lagi? Tidak ada? Kalau tidak ada, Ibu lanjut ke fungsi-fungsi arsip. Baik, tidak ada? Wah, kamu ngantuk ya? Boleh cuci muka terlebih dahulu? Karena saya lihat tadi di belakang kamu masih ngantuk rupanya. Siapa nama kamu? Oh, Teresa. Teresa, cuci muka ya.
biar tidak ngantuk dan semangat mengikuti pembelajaran. Oke, baik, boleh saya lanjut. Oke. Oke, baik, setelah teman-teman memahami jenis-jenis arsip, kita ke fungsi-fungsi arsip itu sendiri. Oke, baik, baik. Jadi teman-teman, arsip itu memiliki 5 fungsi. Yang pertama, sebagai sumber ingatan. Nah, arsip maksudnya sebagai sumber ingatan itu nanti dia informasinya mengingat kembali atau mengingat informasi yang telah terjadi di masa lalu. Contoh, hari ini siapa yang nggak masuk? Nggak masuk. Hari ini nggak masuk, Jenny ya. Nah, itu saya bisa jadikan sumber ingatan. Kira-kira besok minggu ketiga ketika saya masuk ini, Jenny nanti dikasih hukuman apa ya? Atau dikasih surprise apa ya, karena dia kan nggak boleh sakit. Nah, saya nanti bisa memberikan Jenny surprise atau hadiah karena dia adalah sungguh atau lain sebagainya. Atau nih hari ini ada yang bolos, maka data absensi ini saya jadikan sebagai sumber ingatan. Kira-kira siapa aja nih yang nggak masuk hari ini atau siapa aja yang bolos, sehingga pada pertemuan ketiga nanti saya bisa memberikan hukuman yang seru. Tenang aja kok. Kayaknya pada mulai ngantuk lagi nih. Slogan lagi yuk. Give me attention please. Slogan lagi ya. Aduh. Oke, baik, saya mulai. Arsip tertata, informasi terjaga. Ulang ya. Arsip tertata, informasi terjaga. Ingat semuanya. Oke, tadi kita sampai di arsip sebagai sumber ingatan. Sekarang yang kedua, arsip sebagai sumber informasi. Sama seperti yang poin awal tadi, yang sebagai sumber ingatan itu adalah sebagai sumber informasi. Artinya arsip tersebut menyajikan informasi yang dapat digunakan jika dibutuhkan. Jika dia digunakan sebagai sumber informasi, pastinya dia akan bersifat di awal tadi apa? Bersifat autentik, bersifat aktual. Yakni data dan fakta itu dapat dipertanggungjawabkan. Oke. Ada yang masih belum paham sampai 2 poin ini? Sudah ya, boleh saya lanjut? Oke, boleh. Yang ketiga sebagai bahan penelitian. Karena tadi saya bilang di awal karakteristik arsip itu bersifat autentik ya. Artinya dia kan bersifat mengandung data dan fakta yang dapat dipertanggungjawabkan. Maka arsip tersebut dapat dijadikan sebagai bahan penelitian. Yang keempat sebagai bahan bukti tertulis. Contoh, ijazah. Ijazah kan menandakan bahwa teman-teman sudah lulus atau sudah menempuh studi tertentu. Nah, nanti ijazah akan dipergunakan untuk melamar pekerjaan, daftar apa ya? Daftar kuliah, bagian SMK ke SMK, daftar kuliah itu nantinya akan menggunakan ijazah untuk mengenai itu. That's why arsip digunakan sebagai bukti tertulis, berfungsi sebagai bukti tertulis. Dan yang terakhir, sebagai gambaran peristiwa di masa lampau. Contoh nih, dulu waktu kecil, saya pernah lihat Justin Bieber. Percaya nggak? Percaya nggak? Loh, kalau saya punya fotonya gimana? Loh, kok AI sih? Enggak bercanda. Misalnya ya, teman-teman ada yang pernah foto sama Justin Bieber? Ada yang pernah foto sama Justin Bieber? Nah, pengennya tuh pamer ke teman-teman. Nih, aku pernah foto sama Justin Bieber loh. Terus temennya pada kayak, masa nih, mana buktinya? Ini, aku punya fotonya dulu. Ternyata teman-teman masih menyimpan fotonya. Nah, itu adalah salah satu fungsi arsip sebagai gambaran peristiwa masa lampau. Begitu teman-teman. Ada yang ingin ditanyakan? Tidak ada? Boleh saya lanjut ke tujuan arsip? Boleh. Tujuan arsip yang pertama, tak lain adalah agar arsip tersebut terpelihara dengan baik. Jadi, arsip itu kalau teman-teman hanya biarkan bergeletak ini dan tidak disimpan rapi seperti ini, tidak dimasukkan ke dalam lem dan dibiarkan berserakan, kira-kira nanti arsip tersebut dapat dikatakan terpelihara nggak? Enggak, ya karena itu tadi dia
dibiarkan tidak adanya sistem penyimpanan yang memadai, teman-teman. That's why adanya kearsipan dilakukan adalah agar arsip itu terpelihara dengan baik. Yang kedua, jika dibutuhkan mudah untuk ditemukan. Sama seperti yang kata kunci arsip di awal tadi, yaitu mudah menyimpan dan mudah juga untuk menemukan. Yang ketiga, menghemat tenaga waktu penyimpanan. Jadi kalau misal teman-teman mau nyari dokumen tapi dokumennya berserakan, nggak tahu arahnya kemana, entah itu arahnya ke sana atau ke sana, pasti bingung kan nyarinya. Beda lagi kalau teman-teman susun sistematis ke dalam map seperti ini. Contoh, saya mau nyari surat undangan dengan awalan huruf C. Saya ini loh sudah ketemu suratnya. Itu perbedaan yang paling mendasar antara dokumen yang diarsip dan dokumen yang tidak diarsip. Yang terakhir, belum ya. Yang keempat, menjaga isi arsip. Jadi teman-teman, arsip itu tadi kan sudah dijelaskan ya di awal, jenis arsip ada namanya arsip rahasia, yang dimana informasinya hanya perlu diketahui oleh orang-orang tertentu atau orang-orang yang memiliki wewenang. Nah, jika semisal dia tidak dijaga, maka informasinya akan apa? Ya kan bocor. Kalau orang bocor kan yang siapa? Bocor. Pastinya yang akan bertanggung jawab, teman-teman. Oleh karena itu dibutuhkan adanya kearsipan. Dan yang terakhir, menjaga kelestarian. Menjaga kelestarian dokumen sama seperti nomor 4, yaitu menjaga informasi yang ada di dalam arsip. Dapat dipahami? Boleh saya hapus ya? Atau masih mau catat? Oh masih mau, oke. Oke, jadi ada lagi nilai guna arsip. Nilai guna arsip disingkatnya itu nih, Alfred. Jadi kalau nanti ulangan nih atau ditanya sama guru lain, sebutkan nilai guna arsip, langsung bilang Alfred. A. Nilai guna arsip yang pertama, administrative value. Artinya arsipnya digunakan untuk keperluan administrasi. Ingat kata kuncinya A. Administratif, berarti digunakan untuk keperluan administrasi. Contoh, teman-teman mau melamar pekerjaan, pastinya dibutuhkan apa? Selain ijazah tadi, dibutuhkan KTP, betul, dibutuhkan transkrip nilai. Nah, arsip tersebut dikatakan sebagai arsip yang bernilai guna administrative value. Yang kedua, L, legal value. Artinya arsip tersebut memiliki nilai hukum, memiliki nilai legalitas. Yang ketiga, F, financial value. Dilihat dari kata awalnya financial, berarti dia digunakan sebagai laporan keuangan. Contohnya kayak di kelas kas. Lalu apa lagi? Ada lagi? Oh, mungkin hanya kas ya. Kas sebenarnya salah satu arsip yang bernilai guna financial value. M, research value. Artinya arsip tersebut bernilai guna penelitian, dapat dijadikan untuk bahan penelitian, sama seperti fungsi arsip yang ini. Yang E, education value. Nilai guna pendidikan. Contohnya, buku yang teman-teman gunakan adalah salah satu arsip yang menunjang sebagai nilai guna education, nilai guna pendidikan. Yang terakhir, D, documentary value. Arsip tersebut berisi rekaman peristiwa. Dokumenter berarti dokumentasi, yang artinya arsip tersebut bernilai guna dokumentasi, atau dia mengandung rekaman-rekaman peristiwa yang nantinya akan dipergunakan. Sebenarnya untuk poin-poinnya itu sama aja dan saling berkaitan satu sama lain, benar tidak? Nah, oke, sampai sini ada yang mau ditanyakan? Boleh saya lanjut ke atas kearsipan? Boleh. Oke, baik.
Oke teman-teman, kita sampai nggak terasa ya sampai ke asas-asas kearsipan. Berarti ini materi terakhir untuk dibahas di pertemuan pertama. Oh ya, karena hari ini kita kan hari pertama pertemuan, jadi tidak ada kuis atau tidak ada soal. Mungkin teman-teman hanya membaca apa yang saya catat di papan tulis. Dan ketika saya sudah hadir atau sudah bisa datang ke pelajaran, mungkin pada hari pertemuan ketiga ya, tepatnya pada hari Jumat, nanti saya akan melakukan tanya jawab. Oke baik, jadi dibaca aja ya catatannya, kali terakhirnya. Oke, mengenai asas-asas kearsipan ada 3, ada sentralisasi, desentralisasi, gabungan. Pertama, sentralisasi. Sentralisasi ini semua tempat penyimpanan arsip dijadikan di satu unit yang terpusat. Paham? Oh, saya mau menjelaskan lagi contoh. Perusahaan A nih, perusahaan A dia ada beberapa banyak divisi. Ada divisi marketing, divisi pemasaran, sama aja sih, divisi financial, divisi keuangan, divisi logistik, divisi operasional, dan yang lain sebagainya. Nah, semua arsip dokumen tiap-tiap divisi itu akan dijadikan di satu unit di divisi kearsipan. Itu adalah salah satu beberapa contoh asas sentralisasi. Sedangkan kalau desentralisasi kebalikannya, dia tempat penyimpanan arsip itu disimpan di masing-masing unit. Oke, maaf, disimpan di masing-masing unit. Contoh, kalau tadi perusahaan A dia disimpannya terpusat ya, hanya di satu unit aja. Kalau desentralisasi, perusahaan B memiliki divisi keuangan, logistik, operasional, lalu apa lagi? Marketing. Nah, kalau tadi kan arsipnya desentralisasi disimpan di satu unit, yaitu divisi kearsipan. Kalau desentralisasi, ini disimpan di tiap masing-masing unit atau tiap masing divisi. Contoh, perusahaan B kan banyak divisinya ya. Jadi divisi keuangan dia menyimpan arsip keuangan sendiri, divisi logistik dia menyimpan arsip logistik sendiri. Jadi terpisah, alias dia mencar-mencar tempat menyimpan arsipnya. Dan yang terakhir ini gabungan, tapi 2 asas kearsipan ini digabung. Berarti ada yang terpusat, ada juga yang mencar di masing-masing unit. Biasanya di instansi teman-teman, di instansi pemerintah dia terpusat juga, tapi dia juga berpencar atau tiap masing-masing divisi ada. Biasanya asas gabungan ini meminimalisir yang namanya terjadinya kehilangan data atau kehilangan informasi, kebocoran data. Dapat dipahami? Sampai sini dari semua materi kita di pertemuan 1, ada yang mau ditanyakan? Oh ya, silakan boleh. Sandy, silakan. Ya. Oke, baik. Pertanyaannya menarik ya. Kalau semisal ada ponsel atau ada laptop, apakah arsip itu masih bisa digunakan? Ya masih dong. Makanya nanti teman-teman akan menerima materi tentang pengelolaan arsip digital. Pengelolaan arsip digital ini nanti teman-teman menggunakan yang namanya Google Drive, lalu spreadsheet or Excel, lalu ada lagi namanya aplikasi Serikandi, aplikasi kearsipan dari pemerintah. Tapi itu nanti ya di pertemuan ketiga kita bahas itu, sementara kita bahas dari transaksi umum dan tambahan materi yang saya bilang tadi. Oke baik, ada yang mau ditanyakan lagi? Oke. Oke baik, tidak terasa pembelajaran hari ini sudah selesai. Bagaimana perasaannya? Ada yang bosan? Oh seru, ternyata katanya seru. Katanya Rizky seru guys, mata pelajaran kearsipan. Iya seru dong, karena kita bisa belajar teori sekaligus belajar praktiknya. Sebagai kesimpulan, dapat disimpulkan bahwasanya arsip itu tadi apa? Rekaman dokumen dalam berbagai bentuk atau media yang memiliki nilai guna.
yang memiliki berbagai fungsi sebagai sumber informasi, sumber bahan penelitian, sumber ingatan, sebagai bukti tertulis, sebagai dokumenter di masa lampau, dan memiliki nilai guna Alfred itu tadi. Ada yang masih ingat? Kita sebutkan bareng-bareng. Nilai guna arsip Alfred: A. Administrative value, L. Legal value, F. Financial value, R. Research value, E. Education value, dan yang terakhir documentary value. Mengenai asas kearsipan, dapat ditarik kesimpulan bahwasanya asas kearsipan itu semuanya memiliki pro and cons masing-masing, tergantung bagaimana perusahaan tersebut melaksanakan prosedur kearsipan itu sendiri. Baik, sampai sini ada yang mau ditanyakan? Kita selesai ya teman-teman, sesuai jam. Jamnya tepat ya, yaitu jam 9, tepat ya teman-teman. Habis ini mata pelajaran apa? Mata pelajaran matematika. Serius? Habis asik langsung matematika ya. Oke, mungkin saya mohon maaf apabila ada perkataan saya yang menyakiti hati teman-teman secara tidak sengaja maupun disengaja, saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Selamat belajar di rumah untuk pertemuan kedua. Terima kasih. Semangat ya teman-teman untuk belajar setelah mata pelajaran ini. Ya, terima kasih juga. Saya izin keluar kelas dulu ya.